Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Mabadu. Kita lanjutkan kajian kita kitab Al-Burhan. Nata'ijul inhirafi anil aqidatis sahihati. Nata'ij jamak dari natijah. Jamak dari natijah yang bermakna hasil atau dampak atau akibat. Al-inhiraf, inharafa yanharifu, inhiraf artinya menyimpang. Sehingga artinya nata'ijul inhirafi anil aqidati utawi iki iku piro-piro hasil atau dampak penyimpangan dari akidah yang shahihah. Setiap orang yang menyimpang dari akidah shahihah itu dampaknya apa? Nah, ini dikaji di dalam bab ini. Al-inhirafu utawi menyimpang anil akidati dari akidah as-shahihati yang sahih. Mahlakatun itu sumber kerusakan. Mahlakatun itu sumber kerusakan. Li'annal akidata, karena sesungguhnya akidah as-shahihata yang sahih, yang benar, hiya iku utawi yo al-aqidah as-shahihah, iku ad-dafi'u pendorong. Ad-dafi'u itu pendorong al-qawiyyu yang kuat, ilal amali kepada amal, an-nafi'i yang bermanfaat. Wal fardu utawi seseorang bila akidatin dengan tanpa akidah shahihatin yang benar, yakunu itu ada sopo al-fardu farisatan itu mangsa, korban mangsa ya. Farisatan itu korban mangsa, objek mangsa, lil auhami terhadap keraguan-keraguan, wasyukuki dan keraguan-keraguan. Fatuh jabu maka tertutup. Fatuh jabu maka tertutup anhu darinya al-fardu. Anhu ini kembali ke al-fardu. Anhu darinya al-fardu. Opo yang tertutup? Opo ar-ru'yatu pandangan. Opo ar-ru'yatu pandangan as-shahihatu yang benar. Liduru bil hayati terhadap jalan-jalan kehidupan. Liduru bil hayati terhadap jalan-jalan kehidupan. As-sa'idati yang bahagia. As-sa'idati yang bahagia. Jadi menyimpang dari akidah yang benar itu adalah sumber kerusakan. Karena sesungguhnya akidah yang benar itu adalah pendorong yang kuat terhadap amal yang bermanfaat. Sehingga ketika orang menyimpang dari akidah shahihah, maka dia akan kehilangan yang namanya al-amalun nafi'. Karena untuk menjadi orang yang beral-amalun nafi' itu harus memiliki ad-dafi' al-qawi, pendorong yang kuat. Yang itu notabene adalah al-aqidah as-shahihah.
Nah, sehingga al-fardu bila akidatin, seseorang ketika dia itu tidak memegang teguh akidah yang shahihah, yang benar, maka dia akan menjadi objek mangsa oleh keraguan-keraguan yang beraneka ragam. Dia akan serba ragu di dalam mengambil langkah kehidupan. Oleh karena demikian, maka fatuh jabuan hurru yatu shahihatu lidurubil hayati sa'idah. Jika demikian, maka dia lambat laun akan terhalangi dari pandangan yang benar terhadap jalan-jalan kehidupan yang bahagia. Dia akan mengalami semacam dilema di dalam hidup karena dia tidak merasakan kebahagiaan dalam hidupnya. Contoh, orang yang hidup tanpa akidah shahihah, misalnya dia orang yang kaya. Karena dia tidak memiliki akidah shahihah, tidak meyakini, tidak ada keyakinan bahwa dia menjadi kaya itu karena Allah sebagai Ar-Razzaq, Allah sebagai Al-Malik, sebagai pemberi rizki, sebagai penguasa, sebagai pemilik segala yang memiliki. Nah, orang tersebut akan bingung, ini harta digunakan untuk apa? Akhirnya hanya ditumpuk begitu saja untuk balapan atau berlomba-lomba menjadi orang kaya. Misalnya orang kaya sekabupaten, orang kaya seprovinsi, orang kaya senasional. Jika sudah senasional pun dia akan balapan kaya level internasional. Ya kita tahulah mereka yang balapan kekayaan dalam level internasional. Maka orang yang berakidah shahihah tidak demikian. Dia akan menginfakkan hartanya itu untuk kebaikan. Dia tidak ada obsesi dan misi untuk menjadi yang terkaya. Karena segala kekayaan itu hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Innamad dunya awarin. Sesungguhnya dunia itu hanyalah pinjaman-pinjaman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal mujtama'u adapun masyarakat alladzi yang la tasudu tidak memimpin, tidak menguasai padanya, pada al-mujtama', kembali ke al-mujtama'. Tidak memimpin atau tidak menguasai pada mujtama', apa yang tidak memimpin, yang tidak menguasai, apa akidah shahihatun yang benar, huwa iku utawi yo al-mujtama', huwa iku utawi yo al-mujtama', iku mujtama'un masyarakat bahimiyun yang bersifat binatang. Yafkidu yang kehilangan apa mujtama' bahimi kulla muqawwimatil hayati, segala atau seluruh penopang-penopang kehidupan as-sa'idati yang bahagia. Wa ingkana meskipun ada apa ya mujtama' yang memiliki sapa ya mujtama' al-katsira pada yang banyak, al-katsira pada yang banyak, min muqawwimatil hayati dari penopang-penopang kehidupan al-madiyati yang bersifat materi, alati yang takudu menggiring apa al-hayat al-madiyah padanya al-mujtama' ila damari terhadap kehancuran. Kama sebagaimana huwa utawiyo ad-damar, huwa utawiyo ad-damar yang tadi kehancuran, musyahadun itu disaksikan, musyahadun itu disaksikan atau terlihat jelas, fil mustama'ati di dalam masyarakat-masyarakat al-kafirati yang kafir.
Nah, masyarakat yang tidak dikuasai atau yang tidak dipimpin oleh akidah yang benar itu tidak lain adalah masyarakat bahimi, masyarakat hewani, masyarakat binatangi yang kehilangan atau yang tidak memiliki segala penopang kehidupan yang bahagia. Meskipun masyarakat tersebut itu memiliki banyak sekali penopang-penopang kehidupan yang bersifat materi. Yang tidak lain penopang yang bersifat materi itu justru mengarahkan dia kepada kehancuran. Sebagaimana hal ini sangat terlihat jelas di dalam fenomena masyarakat-masyarakat kafir. Nah, tadi sudah saya jelaskan ya bahwa orang yang tidak berakidah shahihah ketika dia itu yamlikul katsir min muqawimatil hayatil madiyah, ketika dia meskipun memiliki banyak sekali harta benda, harta duniawi, tetapi dia tidak memiliki muqawimatil hayati sa'idah, tidak memiliki kebahagiaan di dalam memiliki harta duniawi tersebut. Bahkan di sini tidak hanya, kalau di sini hanya disebutkan mustama' bahimi, masyarakat yang bersifat hewani, tapi di dalam Quran itu lebih daripada hewani. Ulaika kal an'ami balhum adallu. Itu kata Allah di dalam Al-Quran surat Al-A'raf. Mereka itu adalah seperti binatang ternak, bahkan lebih adallu, lebih tersesat daripada binatang ternak, lebih parah daripada binatang ternak. Nah, ketika orang memiliki banyak harta duniawi, tidak dibarengi dengan akidah shahihah, harta duniawi tersebut tidak menggiring kepada kebaikan, tapi justru menggiring kepada kerusakan dan kehancuran. Sebagaimana fenomena ini terlihat dalam masyarakat-masyarakat kafir. Kenapa demikian? Li'anna hadhil muqawimati. Karena sesungguhnya penopang-penopang ini al-madiyata yang bersifat materi iku tahtaju membutuhkan opo al-muqawimat al-madiyah ila taujihin kepada pengarahan watarsyidin dan bimbingan lil istifadati untuk supaya diambil faedah min khosoisiha dari kekhususannya al-muqawimat al-madiyah wa manafi'iha dan manfaat-manfaatnya al-muqawimat al-madiyah. Wala muwajjiha dan tidak ada yang mengarahkan atau yang membimbing iku maujud laha kedui al-muqawimat al-madiyah siwal akidati selain akidah as-shahihati yang sahih. Nah, karena harta benda yang dimiliki siapapun itu harus supaya bisa dimanfaatkan manfaat-manfaatnya, dirasakan manfaat-manfaatnya. Itu membutuhkan bimbingan dan arahan para ulama. Nah, dan pembimbingan itu tidak lain adalah akidah shahihah yang dijelaskan oleh para ulama. Maka disinilah pentingnya atau urgensi dari al-aqidatus shahihah. Wallahu ta'ala a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.